Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Tahukah kamu Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. 1. Siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? 2. Di mana dan kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan? 3. Bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? 4. Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? 5. Di manakah Perang Diponegoro berlangsung? 6. Kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah makam beliau? Nah, carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Jawaban dari pertanyaan nomor 1. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antowiryo. Kemudian, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, di mana dan kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan? Yogyakarta, 11 November 1785. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Jawaban untuk pertanyaan yang keempat, berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, pada tahun 1825 sampai 1830. Jawaban untuk pertanyaan yang kelima, di manakah Perang Diponegoro berlangsung? Di Pulau Jawa. Dan jawaban untuk pertanyaan yang terakhir, kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah makam beliau? Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Makassar. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan, perang melawan penjajah. Daerah asalnya adalah Yogyakarta. Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan temanmu. Minta mereka menuliskan komentar mereka tentang isi peta pikiran yang telah kamu buat. Nah, ini jawaban disesuaikan dengan pendapat sendiri-sendiri ya terkait peta pikiran yang telah dibuat. Misalkan saja komentarnya, peta pikiran yang kamu buat tepat dan tidak jauh berbeda dengan isi peta pikiran yang aku buat. Nah, diskusikan komentar yang telah kamu buat secara berpasangan dan presentasikan peta pikiran dan komentar dari temanmu secara berkelompok. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati. Sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Semangat juang, keberanian, dan pantang mundur. Pangeran Diponegoro berani membela dan mempertahankan desanya, yang berarti tanah kelahirannya, dari Belanda.
dan mempunyai otak yang cerdas dengan strateginya yang mampu membuat Belanda kewalahan. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Bisa. Semangat rela berkorban dan selalu berperilaku baik di tengah masyarakat. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Nah, ini misalkan saja ya. Pengalamanku bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan budaya menyenangkan. Karena kita bisa mencapai tujuan bersama, dan kita juga bisa menghormati dengan teman-teman yang berbeda suku dan budaya. Tahukah kamu, para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah? Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang ringan hingga cedera berat. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui cara mengatasi cedera, yaitu luka memar. Sekarang, kamu akan berlatih lebih lanjut cara-cara mengatasi cedera tersebut. Secara berpasangan, diskusikan kembali langkah-langkah dalam mengatasi cedera memar. Gambarlah langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut, mulai dari langkah awal sampai akhir. Beri keterangan pada setiap gambar. Nah, misalkan gambarnya seperti ini ya. Gambar yang pertama adalah rest atau istirahat. Bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan supaya tidak semakin parah. Kemudian yang kedua adalah ice. Jadi siapkan es batu di dalam kantong plastik, kemudian bungkus dengan handuk. Lalu tempelkan pada bagian yang cedera untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang ketiga, compression. Siapkan perban elastis, kemudian lilitkan pada bagian yang cedera. Jangan terlalu ketat karena malah bisa menyempitkan peredaran darah. Lakukan tahap ini hingga 24 jam atau sampai nyeri tidak terasa lagi. 4. Elevation. Elevation juga bertujuan untuk membantu peredaran pembuluh darah vena dari area cedera ke jantung, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah di area cedera. Nah, presentasikan dan peragakan gambar yang telah kamu buat dalam kelompok. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.